Sobat Inti, kembali lagi di Inti Talk. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai peluang bisnis dan pasar data center dan cloud computing di Indonesia. Pak Hendra, menurut Bapak nih, sektor mana sih Pak yang menurut Bapak akan menjadi pengguna terbesar layanan data center di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan ini Pak? Ya, jadi yang jelas pertama terkait dengan regulasi, hampir semua perusahaan keuangan memang sudah diwajibkan di Indonesia ya. Bahkan aset kripto pun sekarang sudah di bawah OJK, tadinya kan di bawah Kementerian Perdagangan. Artinya financial service institutions ini memang tetap menjadi salah satu sektor yang menarik untuk dijadikan customer oleh pelaku industri data center ya. Kemudian yang kedua itu tentunya yang berkaitan dengan storage yang besar. Ini OTT player, giant cloud providers ini juga menjadi bagian yang sangat menarik untuk dijadikan target potential off-taker para pelaku industri. Dari ID Pro sendiri sebenarnya kami berkeinginan untuk bisa mendorong lebih banyak lagi peranan para anggota ID Pro dalam menyediakan data center untuk perusahaan-perusahaan ini. Giant OTT players, giant cloud providers. Jadi kalau bisa mereka tidak bangun their own data center, tapi berkolaborasi memanfaatkan, meleverage data center yang dibangun oleh anggota ID Pro. Kalau kita bicara yang berikutnya adalah gelombang AI. Jadi semakin banyak ke depannya ini layanan yang berkaitan dengan automation, AI, dan bahkan kalau kita lihat kebutuhan industrinya sudah mulai dirasakan dari kuartal 3 tahun lalu. Jadi semakin banyak AI company yang sekarang sudah ingin masuk ke Indonesia dan menyediakan layanan GPU as a service di Indonesia. Bahkan salah satu anggota kami, BDX, juga terlibat di proyek penyediaan GPU as a service model oleh Lintas Arta ya. Karena memang Indosat, Lintas Arta, dan juga BDX ini masih di satu grup yang sama. Dan Nvidia Cloud Partner dari dunia lain pun sekarang lagi banyak mencoba masuk ke Indonesia. Dan ini kami lihat ke depan pertumbuhan data center di Indonesia ini akan semakin banyak di-drive oleh AI company sebenarnya. Oke, Pak. Nah, kalau misalnya dari hal investasi, Pak, bagaimana Bapak melihat peluang untuk bisnis lokal maupun asing di industri data center di Indonesia sendiri, Pak? Ya, jadi kalau kita bicara investment, memang karena ini adalah investment yang intensif ya. Jadi kalau kita bicara pembangunan data center yang ukurannya 20 megawatt, itu sudah melibatkan lebih dari 220 juta dolar investment gitu ya. Ini nggak murah sih. Jadi memang tidak murah biayanya, tapi di sisi lain juga memang potensi untuk bisa menggrab market di Indonesia itu menarik. Nah, ini yang saya lihat memang butuh dibantu oleh regulasi yang mengsimplify proses perizinan, memberikan insentif lebih banyak untuk pelaku industri data center untuk melakukan investment, dan juga meyakinkan bahwa ternyata memang di Indonesia kita punya kayak kepastian secara hukum dan juga undang-undang perlindungan data pribadi yang mendukung data sovereignty bisa dibangun lagi lebih baik ke depannya. Nah, Indonesia tentu berusaha menarik minat investor asing gitu Pak, ataupun di dalam negeri juga. Apa sih upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk membuat data center lokal semakin menarik bagi perusahaan asing maupun lokal Pak? Iya, jadi walaupun boleh dibilang tidak didukung dengan regulasi yang mencukupi, tapi sebenarnya target market Indonesia sangat menarik untuk banyak pelaku industri ya, sehingga bahkan pemain besar seperti Microsoft, kemudian juga Ali Cloud sudah bangun infrastrukturnya di sini, termasuk Google gitu ya. Microsoft juga sedang bangun. Jadi kalau kita lihat sebenarnya untuk bisa membuat investor asing lebih banyak masuk ke Indonesia dan menumbuh kembangkan industri data center dan juga menjamin adanya sustainability di aspek digital economy, sebenarnya pemerintah harus memberikan ease of doing business index yang lebih baik dan juga memberikan kepastian hukum yang lebih baik gitu ya. Jadi termasuk perizinan. Jadi kalau dilihat memang perizinan di Indonesia ini masih lumayan challenging untuk bisa dipenuhi oleh para pelaku industri sehingga mereka mencoba mencari solusi yang lebih baik ke depannya. Nah, yang ketiga itu memang berkaitan dengan energy cost ya. Jadi dengan adanya AI, jadi AI juga terbagi menjadi beberapa model. Tapi kalau kita bicara spesifik foundational model untuk LLM training ya, large language model training, ini dibutuhkan listrik yang luar biasa besar. Jadi kalau kita punya energy cost yang kompetitif di region Asia Pasifik, tentunya mereka ingin melakukan investment di Indonesia. Nah, ini kalau saya lihat hal-hal seperti ini belum dilakukan secara integral dan komprehensif oleh pemerintah, sehingga memang ID Pro di beberapa kesempatan kami bicara dengan BKPM, dengan Kemenq, dengan Komdigi untuk memberikan mereka gambaran yang lebih komprehensif gitu ya dari bird's eye point of view, bahwa sebenarnya terjadi AI adoption yang luar biasa di region Asia Pasifik ini dan harusnya kita yang menjadi leader
saat ini. Tapi sayangnya belum gitu ya saat ini. Mungkin kedepannya bisa gitu ya Pak, dalam beberapa tahun ke depan. Amin. Jadi penerapan Special Economic Zone juga sebenarnya menarik ya, karena kalau kita bicara spesifik Nongsa Digital Park, ini cuma 42 hektar lahannya. Semuanya dibeli oleh para pelaku industri data center, 10 pemain di sana, dan semuanya sedang bangun gitu. Jadi potentially mereka akan total bangun lebih dari 172 megawatt hanya di satu site. Artinya kalau pemerintah bisa mereplikasi Special Economic Zone di beberapa site lagi di Indonesia, ini akan mendorong juga investment masuk ke Indonesia. Pak, jika penggunaan data center lokal semakin meningkat, Pak, seberapa besar sih Pak dampaknya terhadap perekonomian di Indonesia, baik dalam menciptakan lapangan pekerjaan maupun pertumbuhan dalam sektor teknologi sendiri? Ya, jadi kalau spesifik di poin pertama saya mungkin akan menyampaikan mengenai investment yang masuk gitu ya. Jadi ketika katakanlah perusahaan sebesar, saya ambil contoh BW Digital yang saat ini bangun sekitar 120 megawatt di Batam, otomatis itu kita kali aja dengan 11 juta dolar ya. Berarti lebih dari 1,8 billion dollar mungkin yang akan mereka invest di Indonesia. Tentunya mereka butuh construction company untuk bangun core and shell-nya. Mereka butuh perusahaan-perusahaan yang menyediakan perangkat electrical, komponen cooling, fire suppression system, building management system, sampai ke physical security system gitu ya. Itu satu hal. Belum lagi kalau mereka di atasnya membangun cloud infrastructure. Jadi mereka akan beli IT infrastructure, cloud infrastructure. Itu tentu saja menumbuh kembangkan banyak industri sebenarnya. Ditambah lagi dengan satu data center itu kan sebenarnya ketika terbangun, selain yang berkaitan dengan mechanical electrical engineers untuk memanage dan mengoperasikan DC infranya, tapi juga di atasnya ada network engineering team untuk menjaga ICT berjalan dengan baik, atau kalau mereka menyediakan layanan cloud engineering pun akhirnya di sana butuh certified cloud engineers bekerja gitu ya. Dan ini akan mendorong juga stabilitas ataupun availability level yang lebih baik untuk digital ecosystem di Indonesia gitu. Jadi kalau saya lihat saat ini pemerintah memang belum melihat industri data center sebagai bagian dari industri strategis nasional ya. Tapi kalau kita lihat ketergantungan dari digital economy terhadap data center semakin tinggi ke depannya. Sehingga kita lihat potentially memang pemerintah harusnya mengconsider industri data center sebagai industri strategis nasional juga. Dan ini harus menjadi perhatian khusus sebenarnya. Gitu ya Pak. Pak Hendra, terima kasih banyak atas wawasan dan insight yang sudah diberikan tadi. Dan dengan senang hati. Dengan perbincangan kita tadi, kita semakin paham bahwa perkembangan data center bukan soal infrastruktur teknologi saja ya Pak, Betul. tapi juga soal regulasi, investasi, dan juga kesiapan ekosistem digital secara keseluruhan. Betul. Nah, semoga industri data center di Indonesia terus tumbuh dan menjadi leader gitu Pak di Asia. Amin. Mungkin dalam beberapa tahun ke depan gitu Pak. Amin. Dan untuk sahabat Inti, terima kasih sudah menyaksikan episode dan Inti Talk hari ini. Nantikan Inti Talk yang menarik selanjutnya.